Salam buat semuanya yang sudah ikut hadir di live ini. Segala pujian hanya bagi Tuhan semesta alam yang telah memberikan kasih karunia-Nya buat kita semua. Saya yakin kita anak-anak Tuhan akan mempunyai sukacita dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Amin. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi, saya dari Jawa. Kami 6 bersaudara sebenarnya. Jujur masa kecil saya memang dididik di dunia Islam seperti yang lain juga. Masih masa kecilnya juga saya belajar di Madrasah Ibtidaiyah dan juga masih belajar lagi di musola atau ngaji di langgar seperti itu saat itu. Saya pernah berkeluarga dan punya 3 anak kandung dan 1 anak angkat. Dalam hal rohani, saya memang sempat mengalami perubahan pada saat itu. Jadi kalau dari kecil saya dididik di pondok atau istilahnya itu madrasah seperti yang lain, namun saat saya SMA, saya pindah haluan. Saat itu saya masuk di padepokan atau katakanlah ya semacam pondok juga, namun mengambil aliran itu berbeda. Jadi saat itu saya mengambil aliran ma'rifat tasawuf itu dari ajaran Syekh Siti Jenar. Jadi kalau saya dikatakan Muslim atau Islam ya monggo, dikatakan enggak ya monggo, karena kalau di dalam sejarahnya memang pada zaman Wali Songo itu ajaran ma'rifat tasawuf dari Syekh Siti Jenar ini dikatakan sudah tidak sesuai dengan syariat dan fikih bagi mereka gitu. Itu nanti akan saya bahas. Dan dalam berumah tangga ya boleh dibilang saat itu saya baik-baik saja. Artinya saya pernah bekerja di marketing di suatu itu perusahaan kosmetik pada saat itu, dan saya juga sempat jadi leadernya saat itu untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun pada tahun 1987 kalau tidak salah, 97 apa 87 waktu krisis moneter itu, saya agak lupa, 97. Ya, jadi pada saat krisis moneter, perusahaan kami mengalami pilot atau kebangkrutan. Karena harga-harga sudah mulai apa itu naik dan lain sebagainya. Akhirnya saya kena PHK saat itu. Walaupun saya dapat uang pesangon 3 bulan, tapi tetap aja uang 3 bulan pesangon kan juga nggak bisa mencukupi untuk kebutuhan seterusnya. Saya juga sempat jadi supir taksi saat itu, pada masa krisis moneter itu. Nah, akhirnya karena jadi supir taksi pun saat itu juga nggak mampu mencukupi, saya sempat ngebel kakak saya yang di Bali saat itu. Kebetulan kakak ipar saya ini seorang kapten atau nahkoda di kapal. Akhirnya saya menghubungi beliau dan saya ikut beliau dan disekolahkan lagi. Saya ambil di mesin perkapalan saat itu, ngambil jurusan mesin dan nahkoda ya. Waktu itu saya bisa ambil dalam masa 1 tahun tuh bisa punya 2 ijazah, nahkoda sama KKM, kepala kamar mesin. Nah, setelah saya punya ijazah itu, terus akhirnya saya mulai kerja di kapal. Pertama saya ikut kakak ipar dulu hampir 3 bulan saat itu. Setelah itu udah mulai katakanlah ada pengalaman, terus saya ikut di perusahaan lain, tidak ikut kakak lagi, tapi ikut kapal lain. Dan itu saya mulai melalang buana, artinya kapal kami waktu itu juga pernah sampai di Thailand, di Maldives, di Burma, sampai di Thailand, mana itu Filipina juga, pernah sampai Palu. Nah, terakhirnya itu waktu kontrak terakhir itu sampai di Taiwan. Waktu itu saya sebagai kepala kamar mesin.
saya kontrak sampai 3 kali. Jadi kurang lebih masa dari tahun 2000 sampai 2006. Namun masalah terjadi saat saya kontrak yang ketiga, itu dari tahun 2005 sampai 2007 seharusnya, tapi tahun 2006 saya tersandung masalah. Jadi awal mulanya saya punya teman yang kerja di pabrik di darat, tapi teman saya ini sering dibully oleh teman-temannya, itu dari tenaga kerja asing yang dari Vietnam. Nah, teman saya ini hanya sendirian, sedangkan di pabrik itu rata-rata pekerjanya dari Vietnam. Nah, waktu saya nyandar, artinya waktu kapal saya itu darat gitu, teman saya ngebel saya. Ya intinya saat itu sebenarnya hanya ingin ini melerai saat itu. Saya hanya ingin melerai dan ingin memberikan pengertian pada tenaga kerja asing Vietnam tersebut supaya jangan bully teman saya seperti itu. Namun justru dari situlah terjadi miscommunication. Karena teman saya ini waktu itu juga bahasa Mandarinnya juga belum pinter, sedangkan untuk menjelaskan tentang permasalahan saat itu, saya intinya jadi penengah saat itu waktu antara tenaga kerja Vietnam tadi dengan teman saya gitu. Namun pada saat memberikan penjelasan atau apa malah terjadi itu tadi, karena anak-anak 7 anak waktu itu pertemuannya Nanto sana, Taiwan. Nah, pada saat pertemuan itulah terjadi satu bentrok, yaitu perkelahian. Karena memang saat itu anak-anak Vietnam itu terlalu arogan. Jadi intinya saya itu hanya memberikan nasihat bahwa teman saya datang ke Taiwan itu kerja di pabrik itu supaya dapat hasil, bekerja dengan baik-baik dan jangan sering dibully. Namun malah terjadi kesalahpahaman, terus terjadi bentrok atau perkelahian di situ. Nah, saat perkelahian ini sebenarnya saya sendiri juga nggak tahu kalau ada satu teman atau satu orang yang dari Vietnam ini meninggal. Karena saat itu saya hanya melakukan perlawanan 2 lawan 7 saat itu. Ya, memang saat itu saya boleh dibilang masih garang-garangnya saat itu karena saya juga pernah belajar ilmu laduni saat itu. Jadi namun pada saat itu saya betul-betul tidak tahu kalau ada satu yang sampai melayang nyawanya. Karena saya hanya sekali pukul jatuh gitu. Nah, teman saya ya saya juga begitu melihat, dia itu juga agak kerempeng gitu. Jadi tentang meninggalnya itu apa karena tangan saya atau karena teman saya ya kurang paham banget. Nah, titik puncaknya saat saya balik ke kantor di pelabuhan itu, bos saya ngasih tahu, "Kamu habis berkelahi ya?" "Iya." Nah, terus mengatakan bahwa Yuikeren Setio, artinya ada satu orang yang meninggal seperti itu. Waduh, saya kaget. Terus bos saya sempat memberikan saya uang gaji untuk saya supaya pulang ke Indo, tapi karena saat itu juga mendadak, bos saya menyarankan untuk saya ikut kapal yang arah ke Filipina dulu. Namun rupanya polisi sudah bergerak lebih cepat, seperti itu. Nah, jadi setiap pelabuhan sudah ditutup. Akhirnya saya menjadi semacam pelarian. Hampir 5 bulan saya menjadi pelarian karena kejadian itu bulan 6, saya tertangkap bulan Desember. Kejadian bulan 7 saya tertangkap bulan Desember. Nah, pada saat itu yang tertangkap teman saya dulu. Intinya di situ. Yang saya bantu itu. Nah, saat dia tertangkap duluan, dia melaporkan atau membuat berita acara bahwa semua saya yang melakukan seperti itu. Jadi semua kesalahan ditimpakan kepada saya. Nah, bodohnya saya waktu itu boleh dibilang karena ingin melindungi teman, pikir saya masalah gitu masalah kecil gitu. Ya udah tak akoni, sing penting kowe mulih
nggak apa, kamu bisa pulang nggak apa-apa. Yang penting nanti kamu kasih ini uang apa semua ke anak istri saya. Pikir saya saat itu ya kayak di Indonesia, dalam perkelahian atau apa paling-paling 7 tahun atau 8 tahun, maksimal 9 tahun, paling separuh sudah pulang. Itu waktu itu pikiran saya seperti itu. Namun rupanya di pengadilan itu luar biasa bedanya dengan di Indonesia. Akhirnya malah kami berdua terjerat yang disebut dengan pasal Kongcong Saren, artinya pembunuhan berencana. Kenapa begitu? Karena saat kejadian atau tempat kejadian itu dengan saya punya tempat kerja jauh. Jadi nek wong Jawa ngarani dikira aku ki ngluruk. Artinya dikira saya itu yang mendatangi dengan niat seperti itu. Lah itu pasalnya berat banget saat itu. Waktu itu saya ingin membebaskan teman saya, malah dua-duanya kena. Dan malah saya yang dituduh sebagai otaknya seperti itu. Akhirnya teman saya kena 14 tahun, saya kena seumur hidup. Gitu. Namun saya nggak putus asa saat itu, saya sempat melakukan banding sampai 4 kali. Namun yang keempat di Mahkamah Tinggi saya ditolak. Jadi dari 15 tahun turun menjadi 15 tahun, dari seumur hidup turun menjadi 15 tahun, turun lagi jadi 14, terus 13,5, terus naik banding lagi ke Mahkamah Tinggi, ditolak karena tidak adanya saksi atau bukti baru. Sedangkan teman saya yang harusnya mau untuk jadi saksi lagi, dia sudah tidak mau karena dia takutnya justru dia nanti lebih berat seperti itu. Itu masa naik banding itu aja hampir 1 tahun 9 bulan. Itu sudah memakan waktu dan tenaga dan pikiran. Nah, waktu saya dapat istilahnya itu tuntutan hukuman yang pertama itu saya mengabari di rumah, mengabari istri dan anak-anak istilahnya seperti itu kalau saya terkena masalah di Taiwan. Namun apa yang terjadi, justru istri dan anak-anak merasa malu seperti itu. Terus nggak mau berhubungan lagi. Jadi selama itu saya udah nggak dapat surat lagi. Intinya ya, tapi saya tetap masih percaya. Mungkin dia nggak kirim surat karena sesuatu hal atau apa. Jadi saya masih bersabar saat itu. Nah, setelah proses hukum selesai, mulai dari kalau di sini tuh dibilang mulai dari kabupaten sampai provinsi dan seterusnya. Jadi saya sempat pindah tempat waktu itu dari Nantou, Taichung sampai ke Taipei. Jadi setelah vonis itu selesai, saya dipindah di penjara internasional di Taipei sana, yaitu di Taoyuan. Nah, saat saya masuk di penjara internasional itu, saya kalau di penjara internasional itu kan orang harus diisolasi dulu supaya apa istilahnya tidak bisa langsung kumpul dengan yang lain atau dipekerjakan di pabrik, itu tidak bisa. Jadi harus diisolasi dulu. Jadi perlu diketahui di penjara internasional Taipei sana, di Taoyuan itu para napi itu dipekerjakan di pabrik. Di sana ada sekitar 18 pabrik. Nah, pada saat saya menjalani isolasi itulah hampir setelah 1 tahun 9 bulan ditambah 3 bulan berarti hampir 2 tahun. Saya mulai mengalami katakanlah kebimbangan rohani. Karena saya merasa hidup saya sudah nggak berarti. Nggak pernah ada yang menjenguk, nggak ada surat datang atau apapun. Intinya saya sudah hampir boleh dibilang dalam titik nadir saat itu. Merasa kesepian. Walaupun saya banyak berdoa dan lain sebagainya, tapi saya merasa hampa. Nah, menginjak tahun ketiga saya di situ, saya dapat kunjungan saat itu. Kunjungan orang Indonesia. Itu kunjungan pertama yang saya terima. Itu membuat hati saya benar-benar terenyuh dan kaget. Saya kira saudara atau siapa yang datang.
Tapi ternyata saya tidak kenal dengan beliau ini. Artinya orang yang belum pernah saya tahu dan saya belum pernah kenal. Beliau ini mengunjungi saya ya hanya sekedar tanya kabar atau apa, dan beliau ini membawakan beberapa majalah saat itu. Ada majalah Tempo dan lain sebagainya untuk bacaan seperti itu. Ya hanya sekedar ngobrol biasa, memberi semangat dan lain sebagainya. Namun sebelum beliau ini balik, artinya setelah kunjungan itu, beliau sempat mengajak berdoa. Dalam doa itu ya saya tekun dengerin, namun setelah kata akhirnya itu dalam doa itu diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Itu saya sempat kaget, hati saya sempat bergejolak seperti itu. Tapi saat itu belum saya rasakan, tapi setelah saya masuk ke dalam sel lagi, saya baru mikir, kok pakai nama Tuhan Yesus, berarti dia bukan orang Muslim, seperti itu. Pikiran saya sudah seperti itu. Tapi yang mengherankan, seperti ada kedamaian dalam hati saya saat itu. Terus saya masih banyak melakukan doa dan saya sering puasa di dalam itu. Sampai teman-teman di dalam itu pada heran. Ya karena saya aliran saya kan memang ma'rifat tasawuf. Jadi kalau dalam hal berpuasa itu sudah hal biasa gitu. Nah, akhirnya beliau ini sering mengunjungi saya. Paling enggak itu seminggu atau 2 minggu sekali. Sampai akhirnya dalam kurang lebih 2-3 bulan bersamaan saya keluar dari ruang isolasi yang sendiri itu, saya dipekerjakan di pabrik. Waktu itu saya dipekerjakan di pabrik percetakan. Nah, beliau ini masih rutin mengunjungi saya. Dalam masa 2-3 bulan itu beliau belum mengabarkan tentang kabar itu, Injil atau firman Tuhan, belum. Hanya datang menjenguk, ngasih buku apa, ya ngobrol-ngobrol biasa, ngasih semangat apa seperti itu. Kadang-kadang nanya tentang keluarga saya dan lain sebagainya. Namun dalam bulan ketiga, beliau ini baru mengatakan kalau dirinya ini, awal mulanya kan beliau mengatakan bahwa dari perwakilan Indonesia yang untuk melihat keadaan orang-orang Hindu di situ. Ya memang betul sih, mereka beliau ini dari perwakilan, tapi memang ada di dalam perwakilan itu memang ada satu apa ya namanya, untuk penguatan rohani seperti itu. Pada saat itu saya juga sempat dikunjungi dari Islam, jadi dari masjid apa lupa saya namanya, itu dari teman-teman dompet duafa saat itu juga sempat mengunjungi saya. Namun karena aliran saya dan dia sudah berbeda saat itu, ya saya waktu diberitahu saya senyum-senyum toh, karena bagi saya tentang syariat fikih itu udah nggak ada artinya memang dalam makrifat tasawuf itu udah nggak kepake ibaratnya. Nah, kembali lagi ke beliau yang suka mengunjungi saya ini, baru saya tahu kalau beliau ini hamba Tuhan. Nah, karena saya tahu dia hamba Tuhan, tapi kok dia baik, ya setiap beliau datang ya saya seneng aja ngobrol apa ngalur ngidul kayak gitu. Tapi dalam pemberitaan firman, jujur hati saya saat itu udah mikir, alah apa, nggak ada apa-apanya ibaratnya kayak gitu. Karena sudah tertanam dalam hati dan pikiran saya, mereka bukan menyembah Tuhan yang sejati. Itu pikiran saya saat itu seperti itu. Jadi saya udah boleh dibilang nggak percaya seperti itu. Jadi saya masuk di dalam itu sekitar tahun 2006, ya tahun 2006. Nah, baru tahun 2009 ini, ya saat hamba Tuhan ini datang, ini saya baru mulai mengalami sesuatu yang semakin berat. Artinya apa semakin berat? Keluarga saya udah boleh dibilang nggak ada kabar sama sekali. Yang mengunjungi selalu hamba Tuhan ini. Jadi saya dalam dilema saya itu begini, kenapa orang asing yang mengunjungi saya, yang mengabarkan saya? Jadi beliau ini kadang-kadang kalau beliau nggak datang, diganti temennya, seperti itu. Jadi bisa menghibur saya setiap minggu, artinya ada cengkrama di sana itu,
untuk bincang-bincang bahasa Indonesia aja susah banget. Karena kalau belum ada itu istilahnya kita belum kerja di pabrik atau apa itu nggak bisa ketemu satu dengan yang lain seperti itu. Nah, pada bulan kurang lebih bulan April 2009 saat itu saya mulai merenungkan apa yang beliau katakan ini, hamba Tuhan ini. Dia selalu memberikan semangat pada saya. Tapi di sisi lain hati saya selalu berontak. Di sisi lain hati saya selalu berontak. Terus beliau memberikan saya Alkitab. Jadi itu perlu waktu lama beliau untuk memberikan Alkitab pada saya. Namun Alkitab itu tidak langsung saya baca, saya resapi, tidak. Makanya setelah saya tahu bahwa membaca Alkitab itu kalau tanpa bimbingan Roh Kudus ya nggak ada artinya. Hanya sekedar buku bacaan. Itu saya alami sendiri karena pada saat saya diberi Alkitab itu saya hanya ingin baca sebagai teman apa itu pengantar tidur gitu. Itu sampai saya boleh dibilang tuh katam nggak terhitung berapa kali dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Karena hiburannya cuma itu, mau tidur nggak bisa ya baca itu. Jadi hanya sekedar untuk bahan bacaan pengantar tidur. Itu hampir 1 tahun. Jadi setiap pertemuan tuh beliau selalu nanya, gimana ada pertanyaan nggak? Sampai di mana? Karena saat itu saya cuman nggak pernah baca dengan ya cuman asal ngomong aja, wah sulit Pak memahami ini asal tebak aja, terus beliau ngasih ini tapi saya hanya sekedar mendengarkan aja sebenarnya, artinya dalam hati dan pikiran saya udah nggak masuk, intinya gitu aja. Jadi menyepelekan seperti itu. Nah, puncak kegelapan terjadi sekitar akhir 2009 awal 2010. Saya dapat surat dari istri saya. Itu yang menulis anak saya. Isinya bahwa istri saya mau berpisah. Saya saat itu ya masih memaklumi lah. Artinya yang saya di dalam mungkin istri nggak kuat nahan atau mungkin anak-anak perlu bimbingan yang lain. Ya banyak hal, intinya saya masih bisa memaklumi. Karena boleh dibilang saya tuh saat itu memang orang yang bisa menelaah, artinya bisa memahami tentang kehidupan. Kalau saya di dalam sana nggak ada yang merawat dan lain sebagainya, kalaupun mau minta pisah atau cerai, bagi saya ya wajar. Jadi saya nggak ada rasa sakit hati saat itu. Artinya saya masih bisa memaklumi, walaupun ya agak kecewa seperti itu. Namun pertengahan 2011 itu membuat saya kaget. Kagetnya itu bukan sekedar kaget, tapi sesuatu yang benar-benar membuat hidup saya itu gelap. Ternyata istri saya ini bukan mau menikah dengan orang lain atau apa, setelah bercerai dengan saya mengajukan perceraian itu dan saya izinkan itu, ternyata siapa yang mau jadi calon suaminya. Itu yang membuat saya tuh betul-betul seperti nggak bisa menerima seperti itu. Ternyata calon suaminya adalah adik kandung saya. Padahal setahu saya saat itu adik kandung saya ini juga sudah punya istri seperti itu. Tapi ternyata dia juga menceraikan istrinya, padahal dia juga sudah punya anak saat itu. Itu yang yang membuat saya saat itu nggak bisa habis pikir seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Itu saat itu saya sempat nggak percaya sama Tuhan yang saya sembah, intinya kan. Karena bagi saya tuh sesuatu yang kalau boleh dibilang kok bisa seperti itu. Padahal dalam hukum agama kami sendiri waktu itu nggak boleh hal seperti itu. Jadi secara agama maupun adat budaya itu sudah melanggar. Tapi kenapa saudara saya sendiri dan istri saya melakukan hal itu? Kecuali saya sudah meninggal, nah itu baru boleh. Hukumnya seperti itu.
Makanya itu puncak kegelapan dalam hidup saya. Jadi akhirnya saya mengalami satu titik nadir di mana doa-doa saya nggak pernah dijawab oleh Tuhan, malah kenapa seperti itu? Padahal istri saya ini orang yang tahu agama. Wong mertua saya itu juga kiai haji, imam masjid. Kenapa itu terjadi? Itu yang membuat saya kadang waktu itu kehilangan arah seperti itu. Jadi seperti hidup segan mati tak mau. Ya, gitu. Tapi ya itulah. Jadi saya sempat boleh dibilang nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Antara dendam dan lain sebagainya, sakit hati dan lain sebagainya, itu perang dalam hati saya. Padahal saya sendiri sudah melakukan yang disebut ajaran ma'rifat tasawuf. Harus bisa mengampuni, harus bisa apa, tapi tetap kosong hati saya saat itu, tetap kosong. Bahkan sampai saya brutal lagi di dalam situ. Brutal, misalnya saya kayak sudah nggak punya pegangan. Intinya seperti itu. Nah, suatu ketika hamba Tuhan ini datang lagi mengunjungi saya. Dia tahu kalau saya dalam keadaan sedih. Dia tanya, ada apa man? Kok? Ya pokoknya tanya macam-macam. Tahulah kalau saya dalam keadaan nggak seperti biasanya. Jadi habis saya dapat surat itu, hamba Tuhan ini datang, tahu kalau saya dalam keadaan kacau. Terus beliau ini ngomong gini, coba kamu baca Alkitab yang saya beri ke kamu. Kamu kan belum pernah baca dengan sungguh-sungguh. Nah, saya cuma tak iyanin aja, tapi saya juga belum mau baca. Baru sekitar akhir 2011 saat rohani saya sudah mulai hancur luluh, katakan seperti itu. Saya mendapat satu mimpi. Nah, jadi mimpi ini bukan hanya sekedar mimpi kalau menurut saya, karena waktu itu bulan 12 saya seperti ditarik dua sosok saat itu. Jadi hitam dan putih sampai badan saya sakit semua dan keluar banyak keringat. Padahal itu bulan Desember pas musim dingin. Di Taiwan kalau musim dingin pakai selimut tebel aja masih kedinginan. Sampai saya hampir teriak karena begitu sakitnya kedua tangan saya dan tubuh saya. Tiba-tiba ada satu cahaya yang luar biasa. Yang mata saya pun sampai silau luar biasa. Pokoknya nggak bisa diungkapkan itu cahaya itu. Baru kedua sosok ini melepaskan tangan saya. Terus saya terbangun. Badan saya udah penuh keringat. Nah, pas kebetulan besoknya ada kunjungan lagi dari hamba Tuhan ini. Sempat saya tanya dalam mimpi itu. Terus beliau sama nasihatnya. Kalau kamu mau tahu jawabannya ya baca itu Alkitab. Seperti itu. Nanti kan ada jawabannya di situ. Sejak saat itu saya mikir, selama ini hampir 3 tahun, 4 tahun hidup saya hampir kehilangan, ibaratnya itu rohani saya itu benar-benar udah titik nadir. Maka sebelum saya baca Alkitab saat itu saya sempat tantang Tuhan Yesus. Karena saya sudah hampir 3 tahun tuh dibimbing oleh beliau. Dari 2009, 2010 sampai 2011. Tapi saya masih kosong. Artinya kosong, saya belum mengimani itu Alkitab. Jadi nggak mudah bagi saya saat itu. Saat itu saya tantang Tuhan. Karena saya sudah dapat penjelasan dari beliau hamba Tuhan ini. Kalau Tuhan itu begini-begini ajaib, bla bla bla. Semua intinya kayak itu. Malam itu saya tantang Tuhan. Kalau engkau Yesus benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Saya cuma minta satu aja, malam ini bisa tidur nyenyak. Besok saya bangun tidak dalam keadaan marah. Kenapa saya doanya cuma sesimpel itu? Karena saat itu saya sudah dalam keadaan kosong rohani. Artinya saya sudah nggak percaya lagi dengan makrifat saya yang dulu, bahkan dengan Tuhan yang saya sembah. Saya awalnya saat itu tuh pokoknya marah-marah terus. Sampai dalam satu sel tuh 9 orang tuh sering saya tendang.
Karena dalam situ satu-satunya orang yang punya katakanlah label paling kejam kan Saren atau pembunuh seperti itu. Dan saya satu-satunya di situ, di dalam sel itu. Jadi sampai saya disebut Lauta di sel itu. Artinya Lauta itu yang paling berkuasa. Karena di situ kebanyakan yang ada di situ ya, pemerkosa apa dan lain sebagainya yang kasusnya ringan-ringan. Paling ada juga yang kasus narkoba itu ada 2 atau 3 orang. Dan saya satu-satunya yang Saren seperti itu. Dalam doa saya atau dalam tantangan saya itu luar biasa. Saya bisa tidur nyenyak malam itu. Bangun pas saat pintu digedor sama petugas. Kan kalau waktunya bangun kan ada petugas yang gedorin pintu. Duk, 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 duk gitu. Saat bangun saya udah dalam keadaan seger. Dan saya nggak marah-marah saat itu. Sampai ada sukacita yang luar biasa. Saya sering senyum sendiri kalau anak buah atau teman ngomong di situ, saya nggak marah dan lain sebagainya. Yang intinya ada keanehan. Sampai teman-teman tuh ngomong, oh ini si Aman sensimbing, artinya udah mulai gila, senyum sendiri seperti itu. Tapi saya santai aja. Nah pada saat itu saya udah intinya mulai ingin belajar Alkitab. Jadi saya mulai melakukan perbandingan. Yang luar biasanya, saat saya mau baca Alkitab kan saya udah bilang gini, karena saya waktu itu baca Alkitab tidak pernah doa, makanya saya waktu mau baca Alkitab itu doa saya simpel kayak menghina Tuhan juga kadang-kadang. Saya bilang begini, kalau Alkitab yang saya pegang ini benar-benar firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan tunjukkan kebenaran. Cuman itu aja, saya simpel. Saya belum mengenal Roh Kudus, dalam arti belum percaya Roh Kudus itu seperti apa dan lain sebagainya. Saya sampai kaget saat saya membaca di kitab Kejadian pasal 1 ya, tentang Tuhan mau menciptakan manusia di ayat 26-27. Baiklah kita ciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupa kita. Itu saya kaget waktu itu. Karena selama itu saya belum pernah, walaupun saya sering baca Alkitab, udah pernah khatam ibaratnya, tapi nggak pernah masuk dalam otak saya, karena waktu itu hanya sekedar membaca, nggak pernah saya resapi. Itu sempat saya kaget. Duh, manusia ternyata diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Itu saya telaah terus. Terus saya teringat dengan ajaran saya saat itu, yaitu tentang sangkan parang nining dumadi. Artinya tentang bagaimana manusia itu terjadi, Allah itu menciptakan. Karena dalam ajaran saya dulu mengatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah itu dengan kesempurnaan dan ada ruh Allah. Nah itu terus saya terangsang dalam waktu membaca itu. Ternyata betul, di dalam kitab Kejadian, saat Allah menciptakan manusia memang benar. Sama persis waktu saya di Ma'rifat. Jadi Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan ditiup dengan rohnya. Nah itu saya mulai mengadakan perbandingan. Saya sempat menulis buku. Walaupun sampai sekarang buku itu saya nggak berani menerbitkan. Tapi saya sudah sempat menulis buku di dalam itu. Dari situ saya mulai belajar perbandingan. Saya merasakan yang luar biasa itu hidup saya mulai berubah. Secara rohani. Jelas saya mengalami perubahan. Nah, setelah saya melakukan perbandingan antara ajaran saya yang dulu, Ma'rifat Tasawuf, dengan Alkitab, ini memang luar biasa. Bagi saya sesuatu yang ajaib. Kehausan tentang rohani saya, dan sesuatu yang kosong waktu saya di Ma'rifat itu terjawab di situ. Terutama tentang Sang Sabda, yaitu Sang Firman. Itu semua terjawab di dalam Alkitab. Barulah saya mengalami satu, katakanlah titik balik dalam hal rohani. Terus saya sudah berani menyebut nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Karena saya sudah mengalami yang disebut waktu di Ma'rifat Tasawuf itu ada yang disebut dengan Ma'rifatullah itu
dalam diri manusia itu memang bisa manunggaling kaulo Gusti. Itu luar biasa. Jadi saya mulai mempercayai Tuhan dan saya menemukan jawaban selama ini kenapa doa-doa saya selalu tertolak. Artinya kenapa nggak sampai ke hadirat ilahi, ke hadirat Tuhan, ke hadirat Allah. Ternyata masih ada satu nama atau alamat yang harus kita sebut. Jadi saat itu saya berdoa sebelum saya mengenal Sang Sabda atau Sang Firman yang menjadi manusia ini, doa saya belum ada alamat, ibaratnya seperti itu. Namun setelah saya mengenal bahwa Sang Sabda atau Sang Firman ini adalah Allah itu sendiri, baru saya mengalami titik balik yang luar biasa. Itu waktu saya baca di kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah, dan firman itu adalah Allah. Jadi di situ jelas sekali di ayat itu bahwa Sang Firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu membuat saya kehausan rohani saya saat itu terjawab. Seperti itu. Nah, akhirnya titik baliknya karena saya sudah mengalami banyak hal saat itu, yang mana hidup saya sudah mulai dirubahkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Tuhan benar-benar panggil saya. Walaupun saya berusaha menghindar saat itu, tapi memang Tuhan pilih saya. Tuhan panggil saya. Akhirnya 7 Desember 2012 saya dibaptis. Masih di dalam di situ. Nah, disitulah mujizat-mujizat Tuhan saya rasakan. Itu luar biasa sekali. Yang pada saat saya belum menerima Tuhan, katakanlah tidak pernah ada yang menjenguk saya, tidak ada pernah yang mengunjungi saya, hanya satu orang hamba Tuhan itu aja. Bahkan saya tahunya hanya bekerja di pabrik, keluar lagi, masuk ke dalam, keluar lagi, masuk ke pabrik, keluar lagi. Itu aja rutinitasnya. Saat itu setelah saya dibaptis, saya mengalami perubahan. Waktu itu saya hanya ingin ngetes, karena saya pernah baca di Alkitab bahwa jika engkau punya iman sebesar biji sawi saja, engkau mampu memindahkan gunung itu ke tengah lautan. Karena saya itu orangnya yang tipenya dari dulu memang dari makrifat, suka berani menantang. Maka waktu itu saya berdoa begini, Tuhan Yesus, aku ingin membuktikan firman-Mu, bahwa punya iman sebesar biji sawi saja mampu memindahkan gunung ke tengah lautan. Aku minta Tuhan, walaupun tubuhku di dalam, tapi aku ingin tahu dunia luar. Itu tantangan saya memang seperti itu. Kalau memang Tuhan bisa tunjukkan, saya akan semakin menyerahkan diri saya untuk Tuhan. Puji Tuhan, tantangan saya dijawab oleh Tuhan. Dianggap sebagai doa. Tidak lama kemudian, saya dikunjungi seorang editor sebuah majalah di Taiwan. Dan saya diberi kesempatan untuk menulis di majalah tersebut. Majalah itu boleh dibilang saat itu tabloid itu udah luar biasa besar ya. Dan saya yakin orang-orang yang pernah menjadi TKI atau BMI ya, Buruh Migran Indonesia di Taiwan pada tahun itu kenal nama saya. Saya mengisi di rubrik muda, rubrik motivasi untuk anak muda. Itu tabloid Indo Suara. 4 tahun saya mengisi di situ. Dan saya bisa ikut lomba antar tenaga migran, itu lomba puisi maupun cerpen, dan saya sempat juara 1, 2 kali kalau tidak salah, sama juara 2, juara harapan itu selalu saya menang. Itu bisa dicek langsung, itu ada masih sekarang di tenaga kerjaan Taiwan, mungkin masih ada data saya di sana. Sejak saat itu saya mulai banyak teman. Mereka kaget saat tahu bahwa sang penulis di majalah ini, sang penulis motivasi rubrik muda ini, ternyata berada di dalam. Akhirnya saya punya banyak teman. Hampir tiap hari saat itu atau tiap minggu itu ada yang mengunjungi saya. Ada yang membawa buah, ada yang apapun, makanan, semua itu luar biasa. Mungkin saudara-saudara akan mikir,
cuman makanan, cuman buah, mukjizat apa, kan begitu. Tapi jangan salah sangka. Orang yang dalam keadaan di dalam terpenjara, dikunjungi teman atau orang lain, bisa bercakap-cakap, itu sudah luar biasa bahagianya. Apalagi bisa makan makanan yang ada di luar. Itu luar biasa. Itu mukjizat bagi saya. Namun yang lebih daripada itu, mukjizat yang saya rasakan, saya sudah bisa melupakan rasa sakit hati saya terhadap istri atau keluarga dan semuanya. Dan saya hidup walaupun di dalam saat itu, tapi seperti di luar. Saya punya seperti kebebasan. Walaupun tubuh terpenjara, tapi pikiran hati saya ada di luar. Jadi itulah yang saya rasakan mukjizat Tuhan yang luar biasa buat saya. Jadi nggak gampang memang. Lah, mukjizat yang saya rasakan lagi, seharusnya saya menjalani hukuman 13 tahun setengah, yang pada waktu itu dari 15 tahun, terus turun sampai 13 tahun setengah, saya hanya menjalani 6 tahun 9 bulan. Kalau ini bukan mukjizat Tuhan juga nggak mungkin seperti itu. Jadi saya hanya menjalani 6 tahun 9 bulan. Jadi saya tanggal 2 September 2016 saya bebas. Saya pulang. Saat saya pulang, saya bebas pun saya nggak berani langsung pulang ke rumah. Karena rumah saya sudah ditinggali mantan istri saya dan adik saya. Mereka sudah berkeluarga. Saya pulang ke tempat kakak saya. Saya sempat bingung saat itu. Mungkin bagi orang yang belum mengerti seperti apa status orang yang baru keluar dari lorong gelap, mungkin akan memandang ringan. Jujur saya katakan, setelah saya pulang, ternyata bukan sesuatu yang enak yang saya rasakan. Justru lebih perih daripada saat saya masih di dalam. Orang memandang saya sebelah mata. Saya cari kerjaan susah. Orang pun nggak ada yang percaya. Bahkan orang-orang yang sudah menjadi hamba Tuhan pun, yang sudah menjadi anak-anak Tuhan pun, tetap memandang rendah. Itu yang saya alami. Saya yakin tidak semua seperti itu. Karena saya sempat mengembara. Setelah saya pulang itu saya nggak punya tempat di mana saya harus tinggal. Pikir saya saat itu saya ingin mencari hamba Tuhan yang bisa membimbing saya. Tapi setiap saya datang ke gereja, ya diterima sih, ya dikasih makan. Tapi untuk minta pekerjaan apa, nggak bisa. Boleh nginap, atau ada yang mempersilahkan saya nginap 2-3 hari. Terus saya diusir dengan cara halus. Maaf ya Pak, di sini nggak ada kerjaan, bla 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 bla. Ini Bapak saya kasih ongkos. Mohon maaf, bla 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 bla. Padahal saya hanya ingin belajar firman. Ingin punya tempat. Untuk jadi tukang sapu pun saya mau. Saya keliling dari Bali sampai Jawa, sampai Jawa Barat saat itu. Kayak musafir. Pedih saat itu. Ada yang bisa menerima seminggu, ada yang menerima 2 minggu. Tetap akhirnya ya saya diusir dengan pelan, dengan halus. Saya tahu hal itu memang tidak mudah bagi mereka. Dan saya masih menyadari dan memaafkan. Kenapa? Karena saat saya ingin belajar firman Tuhan, mereka tahu kalau KTP saya saat itu masih Islam. Jadi mereka takut. Mungkin seperti itu. Tapi bagi saya itu mungkin sebuah ujian buat saya. Setahun kemudian, dalam masa pengembaraan setelah saya keluar dari lorong gelap, saya baru bisa menemukan kontak-kontak daripada orang-orang yang dulu pernah membimbing saya.
Beliau-beliau inilah yang akhirnya menunjukkan saya harus kemana. Dari situ saya baru mulai merasakan lagi mujizat-mujizat Tuhan. Karena saat itu saya betul-betul mengandalkan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan meninggalkan saya seperti anak yatim piatu. Itu yang saya imani. Ya, kalau diingat memang pedih banget rasanya. Setelah saya dapat kontak dari termasuk bapak rohani saya waktu di Taiwan, saya udah akhirnya menemukan tempat untuk belajar firman. Ditunjukkan tempatnya kemana seperti itu. Sampai akhirnya saya bisa ikut diklat kependetaan. Banyak hal yang bisa saya terima waktu itu setelah saya ketemu mentor-mentor saya, khususnya untuk belajar teologi dan lain sebagainya. Puji Tuhan, walaupun saya harus lari sana lari sini baratnya, tapi itulah bentuk kemurahan Tuhan buat saya. Jadi dalam perjalanan rohani saat saya sudah menerima Tuhan, saat saya sudah keluar dari lorong gelap, juga tidak mudah seperti yang saya katakan tadi. Namun tangan Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Itu yang saya rasakan. Selama kita mengandalkan Tuhan. Nah, setelah saya punya ijazah kependetaan, waktu itu saya ikut diklat dan belajar teologi lagi, saya melayani Tuhan. Tapi ya itu juga, waktu saya harus bergabung dengan gereja, tetap aja masih banyak hamba Tuhan yang katakanlah kurang sepaham seperti itu. Tapi ya enggak apa-apa, bagi saya itu hal biasa. Terus akhirnya saya bawa dalam doa, saya minta sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Sepertinya saya tetap seperti orang asing. Akhirnya Tuhan tuntun saya untuk pelayanan secara kontekstual. Saya terhubung lagi dengan mentor saya yang di Taiwan. Jadi saya dalam pelayanan ini sama sekali saya tidak di bawah dominasi gereja atau dominasi manapun, tapi semua saya lakukan dari apa yang bisa saya lakukan dari pekerjaan apapun. Dan ada satu mentor saya yang sampai sekarang masih menghandle saya, yaitu beliau memberikan saya amanah atau tugas setiap TKI atau TKW yang sudah percaya di Taiwan ataupun di Hong Kong yang pulang, saya harus menghandle seperti itu. Mendampingi mereka untuk menjelaskan pada keluarganya, supaya mereka boleh dibilang bisa diterima seperti itu. Dan tugas saya juga bila perlu saya juga harus memberikan pengertian sama keluarganya supaya keluarganya juga mengenal firman Tuhan. Dan puji Tuhan sudah ada banyak keluarga, mungkin sekitar 12 atau 13 keluarga yang sudah mau menerima Tuhan dengan cara kontekstual seperti yang saya katakan tadi. Namun juga ada beberapa keluarga yang masih belum bisa menerima anaknya, yang masih belum katakanlah menerima tentang iman anaknya yang baru, jadi anaknya sampai belum bisa pulang, artinya diusir itu ada. Tapi oke lah, itu bagian daripada mikul salib kalau menurut saya seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya satu orang bertobat, keluarga tersebut pasti juga akan bertobat. Namun di sisi lain dalam hal rohani ini juga tentang pengkabaran, saya kadang-kadang juga sering menangis di hadapan Tuhan. Saya bisa mentobatkan banyak orang dengan cara kontekstual, tapi anak saya sampai sekarang masih belum bisa itu. Tapi saya percaya suatu ketika anak saya pasti juga akan dipanggil Tuhan, akan dibukakan hatinya. Makanya di sini saya minta dukungan saudara-saudara yang mendengarkan kesaksian saya untuk bantu doa anak saya. Walaupun kemarin saya sempat ada sedikit masalah dengan anak saya, tapi saya tetap mencintai anak saya. Walaupun dia katakan bahwa tidak rela kalau saya jadi walinya kalau dia menikah atau apa. Intinya saya enggak masalah itu bagi saya, cuman ya saya sedihnya aja intinya
Hmm. Ya mudah-mudahan aja Tuhan membuka hatinya bahwa apa yang saya lakukan semua demi kasih saya terhadap anak saya. Saya sangat mengasihi anak saya. Mudah-mudahan anak saya dengar ya. Saya berharap anak saya dengar. Tulus hati saya mengasihi. Seperti Tuhan mengasihi saya. Oke, saya rasa kesaksian saya itu aja dulu. Jadi